Oke guys, di episode kali ini gue bakal review makanan dengan rating tertinggi yang ada di ojek online. Tadi sih gue pesennya di Gojek, dan kita bakal review semuanya kenapa dia bisa dapetin rating sempurna atau rating 5.0. Let's go. Oke guys, ini dia ayam kalasan Rico yang ratingnya 5.0. Dari segi packaging dia rapi ya. Oke, kalau dari segi packaging aman, dia rapi, nggak ada minyak-minyak yang keluar-keluar. Jadi ini oke aman. Kita buka dulu ya. Kita lihat. Gua ngerti sih kenapa dia bisa dapat rating 5.0. Ketika gue baru buka, gitu tuh langsung first impressionnya ini tuh makanan enak. Wow. Oke, kita bakal coba rasanya gimana. Oh ya, tadi sih gue pesennya tuh sebentar. Nih guys, tadi tuh gue pesennya sebenarnya pakai tahu, cuma dihubungi sama abangnya. Tadi sih gue tuh pesennya pakai tahu, cuma kata abangnya tahunya belum ready, jadi dia kasih tempenya 2. Dan gue okein aja nih, dia tuh kalau lihat chatnya dia bakal kasih gue 2 tempe karena tahunya belum ready. Jadi ya oke lah, gak apa-apa lah. Dan tahunya lumayan gede loh. Tahunya lumayan gede, gue okein tahunya gede, kan bisa lihat ya nih. Nih, tahunya gede guys dan tebel. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi, langsung kita coba aja. Tapi ini gue buka dulu ya, karena gue timnya tuh kalau pakai packaging kayak gini gue harus dibuka lebar guys, jadi biar lebih enak makannya, lebih luas aja. Soalnya kalau dibikin kotak kayak gini nggak tau ya, kayak berasa lebih sempit aja, jadi gue pengen dilebarin aja. Sebentar ya, kita buka dulu. Oh, ini sih bakal menggoda sih. Dan kremesannya nggak pelit sama sekali, ini lumayan banyak loh. Dan kita bakal coba juga kremesannya rasanya kayak gimana, karena emang ada beberapa yang kremesannya itu ya kadang ada yang keras dan kurang oke. Kita lihat nanti nih rasanya gimana ya. Kita pinggirin dulu. Kita susun dulu biar oke, biar mantep makannya. Kita susun aja dulu. Wow, ayamnya sih di ekspektasi gua tadi ya, biasanya tuh kalau di Jakarta tuh rata-rata ayamnya lumayan gede, tapi ini ayamnya dia nggak terlalu gede ya. Gue kirain tadi, gue kan tadi pesannya dada ya. Mungkin ini versi yang mereka, nanti kita coba ya. Kita jangan langsung ngejudge, karena ini gue yakin ya sebenarnya sih untuk satu porsi ayam segini sih udah cukup ya. Tapi kita akan coba seenak apa, karena kalau dari segi gede mah ini nggak terlalu gede ya. Nanti kita coba guys. Soalnya lebih ke, ini bukan ke dada ya, ini lebih ke sayap tapi ya. Nih, sayap kan guys. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tadi sih gue pesannya dada, kita pinggirin dulu. Kita setting dulu, ini ada timun, pastinya pasti ada timun. Nah ini nih sambalnya. Tuh kita buka dulu satu persatu ya. Aduh, sambalnya dia kayaknya dari segi warnanya ya, dari segi warnanya kayaknya dia pedas asem deh. Cuma. Oh, oke kita taruh dulu ya. Kita taruh dulu guys biar makannya mantap. Kita susun rapi-rapi biar enak makan nanti, itu buang dulu. Nah jadi ini kan gue udah pesen dari ayam goreng Rico Jelambar, dan ratingnya kan bisa lihat ratingnya tuh 5.0 dari 300 lebih per rating. Kita bakal lihat nih review dari beberapa customer yang udah pada beli di sini. Nih dari kakak Luciana, nasi uduknya enak, ayamnya juga enak empuk. Oh iya, gue sih pesannya nasi biasa ya, nggak harusnya gue pesen nasi uduk tadi ya. Dari kakak Irwan nih, enak bener ayamnya, harganya sesuai, kriuk dan sambalnya boleh lah dibela. Oh berarti menurut dia masih oke nih. Ini juga ada yang komen dari kakak Lulu nih, lumayan enak sambalnya, mantap. Tuh pakai F dia, mantap dia bilang. Nah jadi udah ada review dari, dan ini tadi gue juga, oh ya tadi gue habis berapa, ini gue pesennya tadi itu, tadi gue pesen sayur asem paket lengkap goreng putihnya itu. Oh tadi kan udah gue spill ya, nggak apa-apa deh gue spill lagi. Ini di 53.000, jadi gue kena di 53.000 di Gojek gue pesennya. Dan oke, let's eat guys. Mari kita coba seenak apa dan worth it apa, dan kita cari tahu kenapa dia bisa dapetin rating 5.0 atau rating sempurna. Oh iya, gue belum cuci tangan dulu guys, sebentar. Oke, gue udah cuci tangan. Waktunya apa? Waktunya kita coba. Mungkin gue bakal coba ini
dari sambalnya deh. Gue bakal coba karena tadi banyak juga yang highlight sambalnya, katanya sambalnya mantap. Kita coba langsung deh. Kita coba sambalnya. Ini. Itu sambalnya mana ya? Gue pikir tadi bakal asem, ternyata enggak ya. Ini kayak lebih ke kayak ada bau-bau udangnya gitu ya. Anda tau nggak ini jenis sambal apa? Tuh. Tapi sih ini seger sih, enak sih. Kita bakal coba juga tempenya ya. Kita bakal coba tempenya deh. Ya tempenya standar lah. Tapi yang gue suka dari tempenya sih, ini gue dapetnya 2 dan dia tebal. Karena biasanya kan kalau kita pesen tempe ya, itu biasanya tipis. Kita langsung aja ke menu utamanya, ayamnya ya. Tapi kayaknya kita coba ayam dulu deh tanpa sambal ya. Kita coba rasanya kayak gimana sih. Sejujurnya sih ayamnya kayak ayam biasa sih, nggak yang spesial banget. Ini kalau kalian sering makan misalnya di rumah, dimasakin sama ibu kalian, ayam yang diungkep sama bumbu kuning, ya udah gini aja rasanya. Karena gue kira tadi bakal spesial banget. Dan juga tadi kan gue mesennya tuh dada ya. Dan ini malah gue disasinya sayap. Ini dapat rating 5.0. Tapi menurut gue sejauh ini lumayan worth it, masih aman banget. Gak ada hal aneh gue temuin. Oke, langsung aja kita cobain ya. Kita cobain. Tapi jujur sih gue agak kecewa sih, karena gue tadi pengennya gue selalu makan tuh kalau ayam tuh dada. Tapi ini sayap, oke lah nggak apa-apa. Oke, ini kita coba pakai sambalnya. Terus kita comot sedikit tempenya ya. Coba kita jadiin satu deh, kita coba. Makan guys. Menurut gue sih yang bikin enak ya, ini sambalnya seger sih. Perpaduan ayam, tempe, nasi dan timunnya. Terus gue pakai sambal ya, jadi seger. Jadi sambal itu dia tuh nggak yang pedas, nggak manis juga, nggak terlalu asin, nggak terlalu asam. Jadi pas, jadi makan sambal itu lebih ke seger. Itu kayak lebih ke sambal. Dan itu lebih ke kayak sambal halus ini. Ini kayak mungkin di sambal halus gitu. Dan rasanya seger. Dan ini rasanya seger banget. Oh iya, hampir ketinggalan. Kita bakal coba review kriuknya nih. Kremesannya ya, kremesannya. Kita bakal review kremesannya. Aduh. Nah, ini yang gue suka nih. Bagus banget buat penjual makanan ya. Itu kalau bisa jangan pakai staples ya, karena takut banget kalau kita makan. Apalagi kalau dia bungkusannya, packagingnya pakai staples, itu kan rawan jatuh ke makanan ya. Dia pakai kayak lakban bening gitu. Jadi harusnya ini aman ya. Kita buka dulu guys. Tapi ya, bukanya PR banget ya. Waduh, PR guys. Kita cari konvensional aja. Nah, ini dia. Coba taruh ya kriuknya. Gue bakal coba kriuknya dulu, rasanya kayak gimana. Kriuknya enak, pas. Jadi kriuknya nggak keras, karena ada beberapa gue makan pecel di daerah Jakarta itu kriuknya atau kremesannya tuh malah keras, jadi kurang oke. Dan lagi gue masih belum ada ketemu hal aneh, dan sejauh ini 5.0 masih masuk akal di gue. Kita lanjut makan guys. Kita campur ya. Gue makan, kita bakal coba campur dengan kremesannya atau dengan kriuknya ya. Ini harus kita tabur kayak gini nih. Ini pasti enak banget sih. Ini sih jujur ya, sambalnya segar sih. Sambalnya bener-bener segar banget, enak banget. Dan ini gue baru pertama kali coba ini, dan ini bener-bener sambalnya sih baru ya. Selama gue di Jakarta, ini baru pertama kali gue coba tipe sambal kayak gini, dan enak ya ternyata ya. Gue soalnya nggak pernah coba sambal tipe kayak gini, makanya gue gak tahu jenis sambal apa nih guys.
Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Jangan makan. Dan juga ya, dia nasinya pas ya. Kalau kalian lihat ya, nasinya tuh pas. Dia nggak kering banget, nggak banyak. Jadi gue suka tipe nasi itu yang kayak gini. Dia nggak yang pulen banget, tapi dia nggak yang kering banget. Dan dia nggak terlalu perah. Jadi enak banget kalau kalian mau makan. Gue suka banget sih tipe nasi yang kayak gini. Nah, tadi kan gue juga udah pesen sayur asemnya. Jadi gue juga udah coba nih sayur asemnya. Kita bakal campurin sama sayur asemnya, ini pasti enak banget sih. Coba kita hirup dulu ya. Wah, segar banget guys. Segar banget nih sayur asemnya. Tapi sebenarnya gue sayur asam tuh lebih suka nih, apa nih namanya, kacangnya nih, kacang panjangnya nih. Ini kita campurin ya. Ini pasti segar banget sih. Perpaduan antara sambelnya, terus sayur asemnya, ini pasti enak. Kita bakal coba ya. Mau coba? Makan guys. Enggak. Yang gua ngerti kenapa dia bisa dapat rating 5.0. Ini loh. Karena rasanya itu enak banget. Dia nggak lebay ya. Bukan tipe makanan yang kayak menonjol itu bisa di sambalnya doang, atau ayamnya aja, ungkepan ayamnya, atau cuma sayur asam. Enggak. Dia tuh keseluruhan benar-benar kompleks. Rasanya benar-benar enak. Kadang kan ada beberapa tempat kan yang kita makan tuh sambalnya yang enak banget. Itu enggak, dia satu keseluruhan tuh benar-benar enak dan enak. Benar-benar enjoy buat makannya ya. Ini first impression nih gue makan di tadi apa di pesan tadi, ayam ya ayam Rico tadi ya. Coba kita seruput lagi ya. Enak banget sih guys. Coba kita ambil jagungnya ya. Kita coba ambil jagungnya. Pasti segar banget sih. Wah. Jagungnya juga manis ya. Mantap ayam Rico. Oke, kita lanjut makan dulu guys. Kita sambil makan ya. Dan gue ngerti kenapa tempat makanan ini dapetin rating 5.0. Pertama, emang dari segi rasanya tuh gue akuin lumayan enak, jadi nggak ada yang zong dari segi rating, karena baik lagi enak atau enggak kan itu preferensi ya. Jadi kalau dari segi rasa dia oke banget. Dan itu dari segi packaging dia bisa gue akuin packagingnya rapi, nggak belepotan minyak kemana-mana. Jadi untuk packaging dia rapi banget. Dan sayur asemnya sih, ini sayur asemnya bener-bener nggak pelit ya. Ini gue pakai mangkok gue yang gede, ini isinya banyak banget. Di dalamnya ada kentang. Oh ya, gue mau cicip kentang ya, gue cicip dulu deh. Ini kayaknya bukan kentang ya. Ini apa sih guys? Ada yang tau nggak? Gue nggak tahu. Nih, ini kayak kentang, gue bukan kentang deh. Apa ya? Tapi bener sih, sayur asemnya bener-bener nggak pelit ya. Itu gue tadi belinya di 50 ribuan, gue dapet satu porsi ini, dapetin 2 tempe, itu dapet sama sayur asem dan ongkos kirim ya. Jadi kalau kalian beli langsung, itu gue yakin akan jauh lebih murah, mungkin bakal dapetnya di harga 30-35 ribu, karena kan kalau di ojek online pasti di markup beberapa persen ya. Itu dari segi packaging gitu, dan juga pengirimannya. Tadi gue tuh estimasinya tuh di 60 menit, dan gue pesen tuh kayaknya nggak nyampe 40 menit udah nyampe di tempat gue deh. Jadi dari segi pengiriman dia lumayan cepet. Jadi gue ngerti sekarang kenapa dia bisa di rating di 5.0 atau rating sempurna, karena baik lagi guys, tadi gue dikasih tempenya 2 tuh. Dan menurut gue pelayanannya oke banget. Ketika tahunya itu nggak ready, dia hubungin gue dan dia bilang kalau tahunya itu nggak ready, dan mereka kasih tempenya 2. Dan gue kira tempenya bakal tipis, dan tahunya tempenya lumayan tebel. Tapi ini sih tadi ya gue sih sebenarnya mesennya dada ya, mungkin orangnya lupa atau gimana, mungkin lagi banyak yang mesen, cuman ya udahlah, itu yang penting tetap ayam. Tapi kadang kan ada juga beberapa orang yang akan komplain, tapi menurut gue sih ya masih aman-aman aja lah kalau masih dapetin ayam ini dan masih worth it banget. Ayamnya padahal bukan yang wow banget, tapi ketika gue makan bareng sambal, bareng nasi, bareng tempe, sayur asemnya, itu ngeblend dan segar banget dan enak banget. Makanya gue ngerti nih kenapa ini bisa dapetin rating 5.0. Oke guys, sekian dulu video dari gue. Kalau kalian punya ide lagi boleh buat komen di bawah.
Atau kalau kalian pengen review sesuatu yang menurut kalian oke, juga boleh banget komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you guys. Lego.